Mohon semuanya kalau nggak ada kendala apa sinyal, mohon untuk on cam. Jadi kalau kuliah online itu tanpa diminta harus on cam ya. Jadi nggak harus saya ingatkan setiap kali pertemuan. Ini saya materinya apa ya? Imun atau yang ini apa ya, tadi saya agak lupa yang imun ya. Iya, Ibu Imun. Oh, imun. Ini kan berarti yang tentang itu belum di itu ya. Kalian belum ganti ya, belum minta ganti reschedule untuk yang pertemuan kemarin yang nggak bisa, yang tentang Iya, Ibu. hip. Saya tuh tunggu kalian loh. Cuman kalian Mbak PJ-nya nggak ngingetin saya. Harusnya Sabtu kemarin. Ya, Mbak PJ-nya siapa ya? Saya kelas A udah masuk belum ya Mbak yang hipobarik, hiperbarik itu? Iya, belum. Oh iya, harusnya kan saya minta untuk reschedule yang semua kelas bisa. Rencananya kan mau Sabtu kemarin kayaknya. Tapi nggak ada yang ngingetin, jadi saya lupa. Ingat-ingat tuh saya udah sore baru saya ingat. Oke, kita ke imun ya. Oke, menurut teman-teman tuh sistem imun itu apa? Ini maksud dengan sistem imun. Apa teman-teman? Sistem imun itu apa? Sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh. Oke, bagus. Kemudian apa yang Anda ketahui terkait dengan sistem imun? Silahkan. Apa yang Anda ketahui? Masih ingat nggak? Ada respon imun. Respon imun itu ada berapa? Ada dua kan? Respon imun apa? Atau sistem imun apa? Spesifik dan non-spesifik masih ingat nggak? Apa itu? Apa yang dimaksud dengan ini? Sistem apa yang dimaksud dengan imunologi, sistem imun dan imunitas? Apa perbedaan sistem imun spesifik dan non-spesifik? Dan apa saja yang terlibat? Kaitannya antara sistem imun dengan pembedahan dan anestesi itu apa? Ada yang sudah tahu? Jadi topik kita pada pagi hari ini kan kita akan belajar terkait dengan sistem imun, kaitannya dengan apa dampaknya terhadap anestesi, kan begitu. Nah, tapi sebelum kita membahas ke ini, ke apa sih kaitannya antara sistem imun dan anestesi, teman-teman harus bisa jawab dulu apa yang dimaksud dengan imunologi, sistem imun, dan imunitas. Itu bedanya apa?
Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu. Ada yang tahu? Coba Aurelia. Apa Aurel? Apa bedanya sistem imun dengan imunitas, Aurel? Aurelia Harun Al-Rashid. Ibu? Apa bedanya antara sistem imunologi, sistem imun, dan imunitas itu bedanya apa? Apa bedanya? Ada yang mau berpendapat? Ya, silahkan. Kalau imunitas adalah kemampuan tubuh untuk melindungi diri dari serangan Saya, Bu. seperti virus, bakteri, jamur, atau benda asing. Imunitas yang dapat berasal dari faktor genetik atau diperoleh dari pengalaman tubuh dalam melawan penyakit. Kalau sistem imun adalah jaringan dan organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk membentuk dan mengatur respon imun. Selain itu, meliputi organ limpa, sumsum tulang, seperti jenis sel imun seperti sel T dan sel B. Kalau imunologi adalah cabang ilmu yang mempelajari sistem imun dan respon imun tubuh terhadap penyakit, termasuk penyebab, diagnosa, dan pengobatan. Imunologi mencakup studi tentang sel-sel imun, protein, molekul lain yang terlibat dalam respon imun, serta mekanisme yang mengatur dan memodulasi respon imun. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Desti. Untuk yang berikutnya, apa perbedaan dari imun spesifik dan non-spesifik? Bedanya apa? Bu, izin menjawab. Ya, Mangga. Sistem imun non-spesifik itu adalah sistem imun yang sudah ada sejak lahir. Lalu sistem imun spesifik itu adalah sistem imun tubuh yang terbentuk setelah terpapar zat asing tertentu. Contohnya? Contohnya? Oke. Jadi, untuk imunologi jelas tadi ya, yang disampaikan Mbak Desti, Mbak Dera. Imunologi adalah ilmunya. Ya, ilmunya yang mempelajari bagaimana host atau host itu host itu kita, ya manusianya, untuk mempertahankan kestabilan baik itu lingkungan internalnya berarti tubuhnya apabila ada benda asing. Ilmunya, logos itu kan ilmu. Nah, kalau sistem imun itu berarti mekanismenya gimana untuk mempertahankan tubuhnya, intinya begitu. Kalau imunologi ilmunya, sistem imun itu mekanismenya. Kalau imunitas itu adalah secara keseluruhan bagaimana mekanisme fisiologi itu untuk membantu mengenal benda asing, bagaimana menetralkan dan mengeliminasikan benda asing. Kemudian setelah netralkan, dieliminasi, kemudian gimana sih di metabolisme benda asing itu tanpa menimbulkan kerusakan jaringan sendiri. Jadi jangan sampai sistem imun kita itu dia menghancurkan dirinya sendiri. Jangan sampai sistem imun yang ada di dalam tubuh kita itu menganggap imun kita itu sebagai benda asing. Mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau yang seperti itu disebut dengan apa? Kalau ketidakmampuan sistem imun dalam mengenal mana benda asing, mana sistem imunnya disebut dengan penyakit apa? Autoimun. Iya, pintar autoimun ya, itu.
Alangkah sangat menderitanya ya kalau kita saja tidak mengenal atau sistemnya itu sendiri tidak bisa mengenal mana sih yang benda asing, mana yang sistem imun, sehingga dihancurkan semua, sehingga akan berdampak efek penyakit autoimun tadi, ya itu. Nah, kalau respon imun itu kan bagaimana responnya dalam menyambut agen asing atau antigen. Contohnya adalah virus. Nah, kalau di sini contohnya begini. Ini tubuh kita, ya, sistem imun kita, kemudian ini ada benda asing, ya. Nah, pada saat ada benda asing masuk, jelas respon imun di dalam tubuh kita ini akan bekerja yang secara non-spesifik dan spesifik. Jadi kalau spesifik yang tadi disebutkan sama Mbak Dera, itu adalah yang dibawa sejak lahir. Itu ya contohnya apa? Yang non-spesifik contohnya apa? Organ non-spesifik contohnya apa? Imun non-spesifik? Masih ingat? Ayo, masih ingat nggak? Pak Fitri, yang non-spesifik contohnya apa? Ini kan? Jadi, yang namanya non-spesifik itu ya pasti dia nggak spesifik. Dia bersifat umum. Ya, pokoknya intinya adalah semua mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, terus apa lagi, parasit, ya, dan lain sebagainya, itu semua benda asing pasti akan masuk dulu, diproses dulu oleh respon tidak spesifik. Contohnya apa? Kulit, selaput lendir, silia, batuk, bersin. Jadi batuk itu merupakan salah satu respon dari mekanisme tubuh kita yang ada di saluran saluran pernapasan. Ya. Batuk itu, jadi kalau ada benda asing masuk ke saluran pernapasan kita lewat karina, ya, nama organnya adalah karina, dia akan menstimulasi kita refleks batuk. Ya, bersin juga sama. Ya, kalau bersin kan di ini ya, di silia-silia kita ya, itu adalah secara fisik atau mekanik secara non spesifik. Nah, kalau yang secara biokimia, yang non spesifik itu apa? Asam lambung. Tahu ya asam lambung ya? Fitri, tahu ya? Adik, Oh, Ibu. apa warnanya asam lambung itu? Kalau tidak salah hijau, Ibu. Apa, Mbak? Hijau bukan, Bu? Kuning. Kuning ya. Maaf, Nah, Ibu. iya nggak apa-apa. Jadi, asam lambung itu kan dia mengandung suatu keasaman tertentu. Jadi, kalau misalnya begini nih, teman-teman makan sesuatu di mana kandungan makanan itu mengandung suatu bakteri, virus, atau tertentu apapun itu. Kuman apapun, mikroorganisme apapun. Misalnya nih, Inaya. Inaya, kamu kenapa nggak on cam? Halo, Inaya ada nggak? Ada, Bu. Terus kenapa nggak on cam? Lagi ini, Bu, sinyalnya. Oh, ya udah. Misalnya Inaya makan misalnya es misalnya, ya. Dia beli untuk buka puasa. Puasa nggak sih kamu Inaya? Puasa, Bu. Nah, kalau namanya Ramadanti berarti mungkin dulu lahirnya di bulan Ramadan ya. Iya. Nah, mungkin dia makan misalnya buka puasa makan es atau makan jajanan apa. Di situ ada kuman. Mikroorganisme apapun di mana kita nggak tahu semua. Dia akan masuk melalui mulut. Nah, di mulut kita itu ada mukosa. Mukosa mulut kita.
Kalau misalnya dia ada bakteri, misalnya bakteri Salmonella typhi, itu adalah bakteri yang mengakibatkan penyakit tipes misalnya ya. Ada bakteri Salmonella typhi-nya, makanan yang dimakan Inayat tadi masuk ke mulut. Nah, ini di mukosa mulut ini dia sudah akan bekerja respon imun tidak spesifiknya. Ya, dia tidak akan lari ke spesifik. Jadi dia akan lari dulu, disaring dulu oleh non spesifik. Nah, makanya di dalam kulit kita ada di mana lagi di semua mulut kita, di hidung kita, di telinga kita, di mata kita, semua seluruh tubuh kita itu ada yang namanya mukosa atau selaput lendir. Mukosa itu atau selaput lendir itu adalah berfungsi untuk mekanisme non spesifik. Jadi misalnya ada kuman nih karena nanti tergantung kalau memang kita berbicara di makanan ya nanti di selaput lendir mulut yang akan bekerja. Nah, di situ itu sudah berperang antara mukosa mulut dengan kuman tadi, bakteri tadi itu sudah berperang dulu. Oh, kok nggak mampu? Di mukosa mulut lolos kumannya, bakteri tadi lolos, dia akan masuk ke saluran pencernaan berikutnya, ya kan? Di mulut, kemudian kalau pencernaan kan dia di mana? Esofagus, di mukosa esofagus dia lolos, kemudian dia akan ke lambung. Nah, di lambung itu juga ada mukosa lambung juga. Ada asam lambung juga. Nah, di asam lambung itu tadi makanan yang dimakan Inayat tadi itu dicerna di lambung. Nah, kalau misalnya respon imun non spesifiknya itu lebih kuat, ya, dia akan menang. Host tadi itu, orang itu tidak akan sakit. Karena asam lambung itu mempunyai suatu keasaman tertentu di mana dia akan bisa membunuh kuman. Nah, di asam lambung nggak mampu lagi nih, asam lambungnya nggak mampu melawan kuman tadi, dia akan ke usus. Di usus juga sama. Dia ada selaput mukosanya, ya. Di situ juga ada yang akan bekerja bagaimana caranya supaya kuman itu bisa dihancurkan. Nggak mampu juga. Nah, bagi kalau nggak mampu, nah ini baru nanti akan diinikan oleh yang spesifik. Jadi semua itu akan dikerahkan dulu oleh non spesifik. Nanti akan ada proses-proses yang lain ya, ada komplement, ada proses monosit, makrofag dan lain sebagainya. Seperti itu semua dikerahkan semua. Nah, kalau kita bicara non spesifik kan ini ya, ada kulit, selaput lendir, silia, batuk, bersin. Kemudian secara biokimia ada asam lambung, lisosim, ada komplement interferon, CRP. CRP itu C-reaktif protein, ya. Jadi CRP itu dia akan berfungsi sebagai kalau ada inflamasi atau peradangan. Kalau terjadi proses peradangan di dalam tubuh, pasti CRP seseorang itu pasti akan tinggi. Contohnya apa? Contohnya COVID. Ya, peradangan apapun itu CRP pasti akan naik. COVID itu CRP-nya luar biasa akan meningkat tajam. Karena apa? Ada proses-proses. Jadi yang tadi disebutkan di awal di sini, ini secara non spesifik, kemudian ada spesifik di sini ya. Nah, ada secara seluler. Nah, di sini nih sudah ya, humoral itu masuknya ke yang ini. Kalau yang seluler itu masuknya ada yang makrofag. Kalian kan sudah tahu ya, kemarin di anatomi kalian sudah diajarkan gimana proses sistem imun secara keseluruhan. Dikenali dulu ya, setelah dikenali kemudian akan diapakan, dihancurkan, kemudian dimakan dulu ya, dicaplokin gitu ya, difagosit dulu. Nah, setelah difagosit oleh makrofag, nah itu nanti akan dihancurkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh apabila ada pertemuan pertama benda asing dengan host. Jadi pertama akan dikenali dulu. Jangan sampai sistem imun kita itu salah mengenali. Ya, misalnya contohnya saja saya harusnya ini adalah sebagai sistem imun yang sebagai tentaranya, tapi kok malah dikenal sebagai benda asing. Itu akan berbahaya buat tubuh kita. Nah, proses fagositosisnya di sini kita kenali dulu.
Setelah dikenali, ini akan digiring. Ya, digiring nanti ke komplement ya. Nah, di sini nih ada suatu proses reaksi secara biokimia. Saya nggak tahu nih semester kemarin 1 sudah atau belum ya proses fagositosis. Sudah belum Sania? Ini udah belum Sania Saputri? Proses fagositosis semester 1 sudah belum? Kalau sudah saya ulang, kalau belum ya berarti Anda pahami ya. Jadi proses fagositosis itu yang pertama akan dikenali dulu, kemudian dia akan dilakukan kemoktasis. Kemoktasis itu pergerakan dikelindingin gitu ya, digerakin menuju ke suatu komplement tertentu nantinya. Setelah itu nanti akan ditempelkan. Ditempelkan ya nanti ada prosesnya, proses perlekatan ini di sini nih. Nah, nih di sini ya. Nanti masuk. Ya, jadi intinya begitu ada infeksi yang masuk, itu pertama akan sistem imun bawaan dulu yang tadi non spesifik. Kemudian nanti kalau memang ini tidak bisa, ya, ini akan lari ke sini, sistem adaptif. Nah, baru ke arah sistem spesifik. Nah, kemudian ini tadi dia akan dilekatkan, kemudian ditelan atau dilakukan makrofag ya, oleh makrofag ini nanti akan dilakukan penelanan atau ingestion atau ingesti. Nah, baru setelah itu nanti akan dimetabolisme atau dicerna. Hancur. Kumannya itu dihancurkan. Jadi 5 proses ini apabila ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah dilakukan proses fagositosis, ini baru akan muncul respon inflamasi ya. Inflamasi itu respon apa, Rizka? Inflamasi itu respon apa, Rizka? Disebut sebagai respon apa, Rizka? Inflamasi. Rizka Dwi Laksmi? Dengar suara saya, Rizka? Reaksi kekebalan alam yang dimiliki tubuh. Respon inflamasi itu respon peradangan. Respon peradangan itu ada berapa ya respon inflamasi itu? Semester 1 sudah belum ya? Harusnya sih sudah. Respon peradangan itu terdiri dari apa saja? Lupa. Yuk. Terdiri dari bengkak, panas. Ya, bengkak. Namanya apa nama lainnya? Ayo, Jeffling. Siapa? Mau jawab? Jelly, Bu. Ya, apa? Respon inflamasi itu apa saja tanda-tandanya? Bengkak, panas. Bengkak tuh tumor. Nama lainnya. Kalau Anda bisulan tuh kan bengkak toh. Mana ada orang bisulan tuh enggak bengkak. Nah, enggak bengkak ya bukan bisul. Bisul itu kan proses peradangan sama dengan itu. Sama aja. Ada tanda bengkak, apalagi? Ya, kalor atau panas, rubor, Panas, kemerahan. rubor, kemerahan, apalagi? Sulit menggerakkan area tubuh yang terdampak secara normal. Oke, fungsiolesa atau penurunan fungsi, apalagi? Satu lagi? Dolor atau nyeri. Iya, sakit ya, dolor. Kan kalian kalau bisulan kan sakit tuh. Nah, itu adalah salah beberapa dari tanda-tanda adanya inflamasi. Jadi, teman-teman, kalau kalian itu pusing, kemudian kalau kalian tuh ada rasa sakit, itu harus disyukuri. Ya, kenapa? Karena itu merupakan berarti sistem imun kita itu bekerja. Ada nggak yang tiba-tiba meninggal kayak begitu tanpa ada rasa sakit? Banyak. Jadi kalau Anda sakit kepala, ya, atau Anda ditusuk, kalau ditusuk itu sakit nggak? Ketusuk jarum itu sakit nggak? Sakit.
Mau nggak? Pengen seperti itu, ditusuk tapi nggak sakit, pengen? Kalau pengen nggak apa-apa. Nanti biar yang apa Allah biar ngasih ke kalian. Oh, saya ditusuk jadi nggak sakit, itu mau? Mau? Mau nggak, Nuria? Kamu mau tak tusuk jarum kamu nggak sakit? Enggak, Bu. Nah, jadi kalau masih sakit ditusuk jarum berarti Anda masih normal sistem imunnya. Ya, nah, berarti kalau misalnya Anda ditusuk Tidak mau. ditusuk jarum tapi nggak sakit, bekerja nggak itu saraf-sarafnya, saraf nyerinya, respon terus kemudian apa tuh sistem imunnya gitu, sakit nggak tuh? Itu kan jarum masuk itu kan benda asing. Disuntik itu mana ada yang nggak sakit, pasti sakit. Nah, sehingga itu respon imun Anda berarti bekerja bagus, makanya harus disyukuri, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini yang tadi yang Bu Nova sampaikan bahwa ini proses fagositosis. Bisa diulangi proses fagositosis itu apa aja, Cita? Apa, Cit? Cita mana nih orangnya? Nggak ada orangnya, cuman menghadap ke atap doang. Oh, ya yuk, Cit. Apa, Cit? Tadi proses fagositosis itu apa saja, Cit? Nizam. Ayo, Cita. Pengenalan, kemudian Mm-mm. pergerakan, Mhm. peletakan, penelanan, kemudian pencernaan. Ya. Opsonisasi itu apa? Teman-teman masih ingat nggak opsonisasi? Masih ingat nggak opsonisasi itu apa? Jadi opsonisasi itu dia di eh, apa untuk memudahkan fagositosis dia ya. Jadi dilapisi dulu itu kuman-kumannya itu dengan antibodi. Ya, kemudian setelah itu dikenal. Siapa yang mengenal? Siapa yang mengenal? Yang recognition siapa? Re? Re? Ini loh, reseptor. Tahu nggak reseptor itu apa? Apa itu reseptor? Hmm? Yang berperan untuk Penerima menerima rangsang. sinyal. Iya, penerima rangsang. Jadi seperti kayak kita antena penangkap sinyal. Jadi kalau HP, kalian punya HP, tapi penangkap sinyalnya tidak ada, ya HP-nya bisa berfungsi nggak? Sama dengan ini, kalian punya mata, kalian punya telinga, ya, kalian punya kulit. Mata untuk apa? Berfungsi untuk apa? Melihat. Melihat. Kulit berfungsi untuk apa? Hmm? Jadi, kalau misalnya kita punya telinga, kita punya mata, kita punya kulit, kulit itu fungsinya untuk apa kalau kulit? Melindungi bagian dalam tubuh. Meraba, ya, atau merasakan. Lidah kita juga untuk merasakan. Misalnya nih, saya punya mata, tapi di mata itu reseptor kita itu rusak. Telinga, kita ada reseptor untuk mendengar. Di kulit kita ada reseptor regang ya, yang fungsinya dia untuk meraba, merasakan sentuhan. Kalau itu semua reseptor itu tidak berfungsi,
sama juga bohong. Kita punya organ mata, tapi kalau reseptornya untuk melihat itu kita nggak berfungsi dengan baik, ya sama juga bohong. Jadi setelah dilakukan opsonisasi, diberikan lapisan dulu oleh antibodi, ya itu akan dikenal, ditempel ke reseptor. Nah, baru setelah itu nanti akan dimasukkan nih, ya dalam makrofag, ya. Kemudian di sini dicerna oleh lisosom. Ya, dicerna oleh lisosom baru nanti dia akan dilakukan penghancuran. Seingat ya. Nah, intinya adalah perbedaannya ini. Kalian ini sudah kan? Sudah belum perbedaannya antara kedua ini? Spesifik dan non-spesifik? Sudah belum, Anggi? Ini sudah belum, Gi? Perbedaan ini dengan ini udah pernah dibahas belum? Semester 1. Ya, kalau sudah ya saya review ya, karena kita refresh ya. Jadi kalau non-spesifik itu kan dia bersifat alami atau bawaan. Spesifik itu didapat. Contohnya apa yang didapat itu? Contohnya apa kalau yang didapat? Respon imun yang didapat contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau yang imun bawaan contohnya apa? Yang spesifik contohnya apa? Apa Sulistiawati? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak Mbak? Contohnya respon apa itu spesifik dan non spesifik? Lupa. Ada ingat? Fisik larutan seluler, Bu. Non-spesifik. Enggak, maksudnya yang dibawa itu maksudnya yang kalau yang didapat contohnya apa? Imun yang didapat contohnya apa? Masih ingat nggak yang didapat contohnya apa? Jadi respon imun yang didapat, artinya yang tidak sejak lahir. Contohnya apa? Vaksin. Vaksin, oke. Vaksin. Apalagi? Kalau yang didapat itu kan ada dua ya, yang alami dan yang alami. Yang didapat itu ada dua, yang aktif dan pasif itu masih ingat nggak ya? Aktif dan pasif. Apa bedanya aktif dan pasif? Harusnya sudah ini di semester 1 sistem imun. Kalau kita sekarang berfokus ke anestesinya aja sebenarnya. Saya kan review saja anatominya. Respon imun didapat aktif itu apa, pasif itu apa? Contohnya. Lupa semua ya? Berarti saya harus mengulang dari, masa saya harus mengulang dari nol lagi? Bu, imun aktif itu alami zat antibodi terbentuk setelah terkena penyakit, sedangkan imun yang pasif zat antibodi yang diturunkan dari ibu ke janin melalui plasenta. Iya, pinter. Bisa diulangi, Mbak siapa? Mbak Nabila, minta tolong diulangi Nabila. Widya, Bu. Enggak, saya mau minta Nabila mengulangi tadi. Kalau Nadia kan tadi yang nyampein, saya pengen Mbak Nabila yang mengulangi apa yang disampaikan tadi. Ngalamun enggak itu loh maksudnya.
Saya nggak harus mengulang dari awal kan teman-teman ya? Masih ingat nggak nih? Ini kan? Ya, ini yang tadi saya tanyakan ya. Jenis imunitas itu ada aktif dan buatan. Ya. Kalau yang aktif tuh ada alami, ada buatan. Ini udah kan harusnya? Ini jangan sampai kebalik-balik. Kalau jenis imunitas yang aktif tapi alami itu seseorang yang sudah terpapar penyakit tapi dia akan memproduksi antibodi sendiri. Itu yang aktif alami. Dia berlangsung seumur hidup. Contohnya adalah cacar atau campak. Kalau ada yang sudah pernah kena cacar, ada yang belum kena cacar? Ada Ibu. Ada. Kalau misalnya dia belum terkena cacar, berarti belum terbentuk imunitas aktif alami. Kalau yang sudah pernah terkena cacar atau campak, berarti di dalam tubuhnya itu sudah terbentuk kekebalan tubuh, imunitas alami, aktif alami. Berarti kalau misalnya Bu, saya belum pernah kena cacar, tapi saya melakukan vaksin cacar atau imunisasi cacar. Itu berarti masuknya kemana? Yang buatan. Iya, yang aktif buatan. Paham ya? Nah, kalau misalnya yang buatan alami itu tadi ya, buatan tapi alami. Ini yang diturunkan dari ibu ke bayi atau ke janin. Yang buatan ya, yang pasif buatan itu yang kita lakukan injeksi antibodi. Misalnya Anda melakukan injeksi antibodi apa misalnya ya. Antibodi itu jenisnya apa saja? Contoh antibodi itu apa contohnya? Masih ingat nggak? Jenis-jenis antibodi masih ingat apa? Yuk, contohnya injeksi antibodi contohnya apa? Imunoglobulin. Imunoglobulin apa? Ada berapa? A, terus habis itu imunoglobulin E, G, M. Ya, ada 5 ya gamet. Anda sikat dengan gamet G, A, M, E, D. Ya, fungsinya masing-masing sudah tahu kan? Harusnya sih sudah. Nah, nanti dibaca lagi ya macam-macam imunitas ya. Karena kalau Bu Nova ulang nanti tujuan nggak tercapai sampai akhir. Nah, ini tadi respon imun non-spesifik dan spesifik perbedaannya. Nah, jadi untuk yang respon imun spesifik itu ada 3 tanda khas. Reaksi yang terjadi pada respon spesifik. Jelas dia bersifat spesifik atau khusus. Misalnya begini. Seseorang misalnya terkena penyakit hepatitis. Virusnya namanya apa? Virus misalnya namanya virus apa kalau seseorang terkena hepatitis? Ya virusnya virus hepatitis toh. Ya, misalnya ada virus hepatitis. Nah, pada saat dia terkena,
hepatitis di dalam tubuhnya, itu berarti sudah terbentuk antibodi secara aktif alami. Nah, kemudian suatu ketika ada virus hepatitis masuk lagi. Di dalam tubuhnya itu sudah terbentuk antibodi hepatitis. Jadi, dia nanti akan khusus mengenali kalau ada virus hepatitis masuk lagi. Jadi dia bersifat spesifik. Jadi antibodi yang sudah terbentuk itu tidak akan bisa mengenali yang lain kecuali yang sudah dia kenal, virus hepatitis. Jadi tergantung dia itu respon spesifiknya terhadap apa. Terhadap virus hepatitis ya berarti hepatitis. Terhadap virus AIDS ya berarti AIDS, HIV. Terhadap virus influenza ya berarti terhadap virus influenza. Dia bersifat spesifik. Nggak bisa itu antibodi hepatitis akan mengenal yang lain, nggak bisa, ya, itu ya. Bersifat heterogen, ya, tidak hanya dari satu jenis saja, ya, dia banyak sekali, dia punya apa itu kekhasan, ya, macam-macam di dalam tubuh kita. Tergantung kalau misalnya nih di dalam tubuh kita ada misalnya antibodi hepatitis. Suatu ketika misalnya ada virus hepatitis mau masuk lagi. Nah, dia nanti akan diaktifkan tuh respon spesifik apa tuh antibodinya yang hepatitis tadi akan diaktifkan. Berarti selama ini nggak aktif ya, Bu? Ya, tidak aktif. Aktif sih, dia aktif tapi tidak akan sereaktif kalau misalnya ada virus yang sama. Itu ya. Jadi jangan dikira respon imun kita itu tertidur, tidak. Respon imun kita itu selalu dia beredar, ya. Dia selalu bekerja, ya, cuman aktif atau kurang aktif saja gitu. Nah, memori, dia mempunyai ingatan. Kalau misalnya dia sudah pernah terkena misalnya hepatitis, nah dia akan mengingat, oh ini dulu yang pernah saya kenal. Nah, berarti dia langsung aktif. Jadi 3 khas dari respon spesifik ini ya, itu. Nah, ini tadi penjelasan dari yang Bu Nova sampaikan. Ibu, Ya, Ibu, mohon maaf, Ibu, ya. kelas A sudah masuk mata kuliah lain. Bagaimana, Ibu? Jam berapa sih? 10.20, Ibu. Oh, alah. Oh, iya ya. Saya tuh benturan terus jadwalnya sama ini sama semester 4 dan semester 2. Ya udah kalau silakan mata kuliah apa, Mbak? Basic Inggris, Ibu. Oh, berarti tidak semua ya? Atau semua mahasiswa? Semua, satu Oh ya kelas. sudah. Oh ya sudah. Berarti hanya kelas D ya. Saya lanjut ke kelas D. Nanti saya berikan recordingnya ya. Saya ada juga materi recordingnya. Oke, silakan Baik, live Ibu. kelas A. Terima kasih, Bu. Ya, mangga. Terima Terima kasih ya kasih. udah diingatkan ya. Kita lanjut ke yang D ya. Nah, sekarang saya khusus untuk yang apa kaitannya antara sistem imun dan anestesi. Ini yang jarang Anda atau teman-teman ketahui. Perlu Anda ketahui bahwa operasi atau pembedahan dan anestesi itu sangat berespon atau sangat berpengaruh terhadap sistem imun. Jadi, sebaiknya angka kejadian anafilaksis. Pernah dengar nggak anafilaksis itu apa? Tia pernah dengar nggak? Tia, anafilaksis itu apa, Tia? Anafilaksis itu adalah respon alergi, ya. Nah, harusnya seseorang saat sebelum dilakukan tindakan pembedahan itu untuk mengurangi resiko terjadinya alergi, itu lakukan dulu prick test. Ya, prick test atau radioimunoassay atau RIA.
Untuk apa? Ini untuk mendeteksi alergi terhadap obat-obatan. Bagi seseorang itu beberapa obat-obat anestesi itu dia akan beresiko terjadinya alergi. Walaupun kejadian alergi itu tidak terlalu tinggi, tetapi pada saat terjadi reaksi alergi terhadap obat-obatan itu akan sangat membahayakan. Jadi selayaknya harusnya dilakukan prick test dulu, ya, skin prick test dulu. Nah, biasanya ini yang mengakibatkan terjadinya alergi itu adalah propofol, thiopenton. Propofol itu dia warnanya putih obatnya. Dia mengandung semacam kayak putih telur. Seseorang yang ada, makanya kalau kalian teman-teman itu akan melakukan tindakan menerima pasien dengan anestesi, itu kalian harus tanyakan ke pasien ada alergi atau tidak. Alergi makanan, alergi obat-obatan, atau alergi yang lain wajib harus kudu ditanyakan. Karena apa? Semakin tinggi pasien, semakin pasien itu mempunyai riwayat alergi, misalnya antara Tia dengan istiqomah. Istiqomah misalnya dia mempunyai riwayat alergi. Tia tidak mempunyai riwayat alergi. Saat dilakukan pembedahan dan anestesi, istiqomah ini akan lebih beresiko untuk terjadi reaksi alergi pada obat anestesi. Paham? Jadi harus ditanyakan. Mau kemana? Oh iya. Oh iya. Itu ya. Jadi contohnya adalah propofol, thiopenton, suksametonium, vecuronium, pancuronium, galamin, dan tubokurarin. Jadi ini biasanya vecuronium, pancuronium, tubokurarin itu dia adalah obat-obat muscular relaksan atau pelumpuh otot. Propofol, thiopentan ini dia obat-obat sedasi. Ini dia biasanya yang beresiko tinggi terjadinya obat alergi. Makanya biasanya kalau terjadi alergi pada obat-obat tertentu, biasanya propofol ini akan akan dipertimbangkan gitu ya, gitu. Tapi sih ya aman sih ya, tinggal kita nanti berikan antidotumnya atau pencegahnya. Nah, teman-teman, pada pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dan anestesi, operasi sendiri, jadi operasi mayor itu operasi yang waktunya itu melebihi lebih dari 2 jam. Semakin lama operasinya, semakin akan terjadi disfungsi kekebalan imun pasien. Ya, jadi semakin lama ini akan beresiko sistem imunnya akan drop. Apa yang terjadi di dalam tubuhnya? Akan terjadi peningkatan interleukin 10 selama pembedahan. Apa sih interleukin 10? Interleukin 10 itu adalah merupakan sitokin antiinflamasi. Dia akan meningkat. Nah, kalau sitokin inflamasinya dia meningkat, itu sudah pasti akan terjadi peningkatan proinflamasi. Jadi keseimbangannya. Jadi intinya adalah interleukin 10 itu dia sitokin yang akan bekerja saat terjadinya proses inflamasi. Sehingga karena ada inflamasi masuk, proses peradangan terjadi, sehingga sitokin antiinflamasinya dinaikkan. Paham nggak, Davina? Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa dipahami nggak? Atau bingung? Ya, jadi selama tindakan pembedahan ini akan terjadi peningkatan interleukin 10. Nah, kemudian bagaimana dengan anestesi yang lain? Anestesi epidural itu memiliki efek yang menguntungkan pada reaksi imunitas.
dan respon terhadap stres akibat pembedahan. Jadi, anestesi itu kan ada yang anestesi umum, ada anestesi lokal, ada anestesi regional. Anestesi regional itu kan ada 2, ada 3 malah. Ada yang spinal, ada yang epidural, ada yang blok kaudal. Yang epidural itu lebih menguntungkan. Jadi pilihan untuk reaksi imunitas paling aman itu adalah epidural. Ya. Selain itu, anestesi epidural itu juga akan mengurangi respon stres ya akibat pembedahan. Kenapa? Karena anestesi epidural ini dia mempertahankan aktivitas sel NK, natural killer, dan mengurangi respon stres. Respon stres itu siapa, Bu? Kortisol. Nah, makanya kalau orang stres itu hormon kortisolnya itu pasti akan naik. Misalnya Fitri lagi ujian, dia stres. Pada saat dia stres, saat saya periksa kortisolnya, dia pasti akan naik. Nah, maka dari itu, kenapa anestesi epidural itu aman? Karena dia mempertahankan aktivitas sel NK dan respon stres. Dia mempertahankan kortisol dan glukosa itu supaya tidak naik. Gitu, ya. Nah, berikutnya adalah individu, pengaruh anestesi, pembedahan dan intervensi perioperatif lain itu yang terjadi pada pasien adalah adanya obat anestesi mengakibatkan efek langsung dan tidak langsung terhadap komponen respon imun. Jadi perlu diketahui teman-teman, jadi sebenarnya obat anestesi itu memiliki pengaruh terhadap sistem imun baik secara langsung dan tidak langsung. Obat anestesi dapat menurunkan respon imun selama pembedahan. Kenapa? 1. Minta tolong dibacakan Naysila. Kenapa obat anestesi itu menurunkan respon imun? Obat anestesi dapat menurunkan respon imun selama pembedahan. 1. Menghalangi refleks yang dikaitkan dengan respon nyeri. 2. Mempertahankan homeostasis CV. 3. Menurunkan pelepasan hormon stres dan fase akut pada trauma pembedahan. Sistem imun tidak hanya melindungi dari patogen dan metastase, namun juga melibatkan kontrol homeostasis dan pengaturan sistem fisiologi. Obat anestesi dapat menurunkan respon imun selama pembedahan. Makasih ya, Mbak. Yang pertama kenapa? Karena menghalangi refleks. Obat anestesi itu kan dia untuk menghilangkan nyeri pasien. Ya. Makanya refleksnya terhadap nyeri itu diblok, dihalangi. Kemudian dia mempertahankan homeostasis sistem kardiovaskuler. Ya, kemudian melepaskan hormon stres. Jadi dia hormon stresnya tadi kortisol itu diturunkan. Sistem imun tidak hanya melindungi dari patogen dan metastase, namun juga melibatkan kontrol hemostasis dan pengaturan sistem fisiologi. Ya, jadi kalau misalnya biasanya kalau kita di anestesi itu yang kita elu-elukan itu adalah homeostasis pasien. Jarang banget yang melihat bagaimana respon imun pasien. Padahal secara hubungan itu antara homeostasis dengan sistem imun itu sangat erat kaitannya. Kalau homeostatisnya itu dia turun, sistem imunnya dia juga akan turun. Begitu begitu seterusnya. Sistem imunnya turun ya homeostasis kardiovaskulernya dia juga akan turun begitu ya. Nah, pada anestesi keuntungannya juga ini secara apa ya? Bukan keuntungan, dampak dari anestesi itu menghalangi silia pernapasan. Kenapa?
salah satunya adalah adanya obat pelumpuh otot atau obat-obat sedasi yang lain. Dia menghalangi silia pernapasan, sehingga dia akan sangat beresiko terjadi gangguan sistem imun. ETT itu endotracheal tube, selang ETT. Itu dapat menurunkan respon imun terhadap mikroba dan memicu penyebaran mikroba pada saluran pernapasan bawah. Jadi kalau teman-teman itu melakukan intubasi, tindakan intubasi, salah satunya alat itu ada ETT. Ya. Dia menurunkan respon imun terhadap mikroba dan memicu penyebaran mikroba atau mikroorganisme pada saluran pernapasan atas. Nah, di sini pada saat ini yang gambar tanda panah ke bawah dan ke atas ini adalah respon inflamasi. Kalau inflamasinya turun, anti-inflamasinya turun, berarti proinflamasinya dia akan naik. Bisa juga proinflamasinya naik, anti-inflamasinya juga akan ikut naik. Tapi secara keseimbangan, itu kalau antiinflamasinya turun, itu reaksi awal, itu akan terjadi peningkatan sitokin proinflamasi. Nah, ini ya, jadi proses imunomodulasi pada keseimbangan sitokin pada perioperatif ini nih. Ya. Nah, kemudian bagaimana efek pembedahan pada sitokin? Pada pembedahan besar, open surgical, contohnya adalah laparoskopi. Jadi pokoknya pembedahan abdomen yang luas misalnya ya, itu akan terjadi peningkatan signifikan dari sitokin proinflamasi secara meningkat. Ya. Tadi kan saya bilang tuh semakin lama pembedahan akan semakin meningkatkan terjadinya penurunan imunitas. Karena kenapa? Karena selama pembedahan, terutama untuk pembedahan yang terbuka lebar dengan luas, misalnya sesar. Sesar itu kan juga lebar itu, yang disayat kan banyak. Apalagi laparotomi, ya, di mana sudah lama, kemudian yang dibuka perutnya itu lebar. Nah, itu akan terjadi peningkatan sitokin proinflamasi. Ya, ini merupakan akibat dari respon stres selama pembedahan. Efek anestesi terhadap sitokin. Minta tolong dibacakan kakak. Agiansah. Efeknya apa? Efek anestesi terhadap sitokin, yaitu produksi sitokin, kultur monosit, propofol, tiopentone, dan ketamin meningkatkan produksi TNF-alfa, IFN gamma, IL-6. Ya, stop. Propol, Stop. Nah, ini biasanya, ini kalau ada reaksi alergi itu biasanya ini kita akan ganti ya. Tapi walaupun propofol itu aman, tapi secara umum dia aman ya. Tapi pada pasien-pasien yang memang dia itu ada respon alergi, ketamin juga itu juga biasa juga digunakan, teopental itu juga biasa digunakan. Tapi kalau dia ada respon alergi itu akan diberikan penggantinya ya, biasanya begitu. Sedasi yang lain. Oke, silahkan lanjutkan Mas. propofol menghambat neutrofil pada saluran pernafasan. Oke. Antiinflamasi, IL-4 meningkatkan akibat diptenhon dan ketamin dibandingkan propofol, meningkatkan stres oksidatif. Oke. Ya, ini beberapa efek anestesi ya. Jadi kita biasanya banyak yang tidak mengetahui bahwa ternyata anestesi itu akan berpengaruh terhadap sistem imun. Nah, ini adalah saya ambil dari jurnal bahwa efek obat-obat anestesi terhadap sistem fungsi imun. Teopental mengurangi produksi atau aktivitas sel NK. Propofol ya, ini juga sama teopental.
Nah, untuk agen volatil itu obat anestesi inhalasi. Apa pengaruhnya? Dia menghambat stimulasi sel NK. Ya, menghambat stimulasi sel NK dan mengurangi produksi sel NK. NO, nitric oxide. Ini dia akan menghambat pembentukan sel darah merah. Nitric oxide itu dia sebagai analgetik ya. Dia sebagai analgetik. Nah, ini tidak semua rumah sakit pakai nitric oxide, tapi ada juga yang pakai. Ya, dia berfungsi, dia di dalam sistem imun dia menghambat sel pembentukan sel darah merah. Nah, obat-obat anestetik lokal itu dia menghambat proliferasi dari sel tumor. Morfin itu opioid kuat atau analgetik yang sangat kuat. Dia menghambat seluler dan sel NK. Ya, jadi morfin ini walaupun dia sebagai opioid kuat, dia akan menghambat fungsi seluler dan sel NK. Fentanyl, dia sebagai analgetik, dia juga akan sama menghambat sel NK. Tramadol itu juga sama, dia sebagai analgetik juga, dia menstimulasi aktivitas sel NK, ya. Kemudian yang cyclooxygenase 2 inhibitor, ya, dia sebagai anti-angiogenik atau anti tumor, ya. Jadi memang ada nilai plus dan minusnya. Kalau tramadol dia bagus, dia berfungsi untuk meningkatkan fungsi sel NK. Cyclooxygenase 2 inhibitor itu juga dia menstimulasi dari adanya efek dari anti tumor, ya, itu. Nah, yang lainnya di sini, apabila teman-teman nanti menggunakan anestesi inhalasi atau IV, ini juga dapat berpengaruh terhadap sistem imun. Apa? Dia dapat meningkatkan jumlah neutrofil. Nanti teman-teman bisa lakukan studi atau penelitian. Apa sih pada pasien-pasien yang dilakukan inhalasi, anestesi inhalasi, dia berapa neutrofilnya? Bisa kita cek. Kemudian berikutnya menurunkan IgM, IgG, dan IgA. Imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A pada general anestesi setelah induksi sampai dengan postoperasi. Ya, jadi memang beberapa tindakan untuk anestesi inhalasi ya atau IV atau anestesi umum itu juga akan menurunkan beberapa antibodi MGA ya yang diturunkan. Nah, kemudian terkait dengan lignocain dan bupivacain ini juga sama ya, dia juga akan bisa berpengaruh terhadap imun. Kemudian ini kalau pasien diberikan opioid, dia akan meningkatkan interleukin 6 di mana akan mengakibatkan seseorang itu stres. Mau dilakukan operasi saja stres, operasinya itu juga akan menimbulkan peningkatan hormon kortisol, jadi nambah-nambah. Ya, makanya pada pasien yang stres atau cemas mau dilakukan pembedahan itu tidak boleh dilanjutkan. Atasi dulu kecemasannya, baru boleh dilakukan tindakan pembedahan. Karena memang dampaknya cukup fatal ya. Nggak boleh kita ke intra-anestesi sebelum masalah di pra-anestesi itu teratasi. Atasi dulu pra-nya, baru di intra. Gitu ya. Kalau dia cemas terlalu berlebihan misalnya di pra, atasi dulu cemasnya ya, jangan berarti bisa dilakukan penundaan kalau memang tidak teratasi. Gitu. Kemudian terkait dengan transfusi. Transfusi itu juga sama. Transfusi itu akan mengakibatkan penurunan limfosit T dan makrofag. Ya. Kemudian transplantasi itu tidak semuanya akan diterima. Jadi misalnya transplantasi organ ginjal misalnya. Tidak sekonyong-konyong itu bisa diterima karena transplantasi itu kan memasukkan organ orang lain ke dalam organ seseorang itu gitu.
Jadi dia dianggap benda asing. Sehingga terjadi beberapa hal rejeksi atau penolakan dari sistem imun sehingga tidak semua pembedahan transplantasi itu berhasil. Misalnya, dia misalnya gagal ginjal kronik. Kemudian ada yang mau menyumbangkan ginjalnya salah satu. Belum tentu itu berhasil dan belum tentu diterima oleh sistem imun yang ada di pasien tersebut. Ya, makanya untuk transplantasi itu tidak 100% berhasil. Biasanya 50-50, 50-50 keberhasilannya. Gitu ya. Karena kalau tidak berhasil berarti artinya sistem imunnya dia menolak. Nah, gimana dengan pasien yang HIV? Pasien yang HIV itu disarankan untuk regional anestesi. Regional anestesi itu lebih aman dibandingkan dengan anestesi umum atau anestesi inhalasi atau IV. Ya, karena dengan anestesi umum itu akan lebih menurunkan sistem imun. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita coba review kembali ya bahwa yang bisa Anda pahami terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Bisa diulangi silakan dari Saputri. Apa yang bisa Anda petik dari pembahasan siang hari ini, Saputri? Silahkan, simpulkan Saputri. Apa Saputri? Saputri ada? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Ali Rahman, silahkan. Silahkan. Apa yang bisa Anda simpulkan dari pertemuan kita, Rahman? Yang dapat saya simpulkan bahwa yang pertama mengenai imunitas, yaitu kemampuan imun tubuh dalam melawan berbagai macam serangan atau berupa bakteri yang berbahaya terhadap tubuh. Kemudian imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang imun. Kemudian hubungan imun dan anestesi sangatlah penting karena ada beberapa peran daripada imun dalam tubuh kita yang yang akan berinteraksi atau akan berperan sebagai reseptor saat pemberian anestesi kepada pasien. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau yang kaitannya dengan proses fagositosis, apa aja? Ada apa aja satu tadi? Pengenalan, Pergerakan, perlekatan, penelanan, dan pencernaan. Penelanan dan pencernaan. Oke. Lebih aman mana antara general anestesi dengan regional anestesi terkait dengan sistem imun? Lebih aman mana? Yang general atau yang regional? Lebih aman mana tadi? Pernyataan saya yang terakhir tadi. Ayo. Anestesi regional, Bu. Ya, regional ya. Regional, Ibu. Ya. Terus kemudian untuk menghindari reaksi alergi pada obat anestesi sebaiknya dilakukan apa dulu? Dilakukan apa dulu? Anafilaksis. Anafilaksis. Anafilaksis itu kan alergi. Itu tadi disingkat jadi
Dilakukan tes Pretest. prick test ya, prick test atau dan RIA, radio imunoassay ya. Tuh. Oke, terus kemudian obat-obat yang beresiko terjadi reaksi alergi apa saja? Contohnya? Propofol, Propofol, apa lagi? Biopenton, Theopentan, apa lagi? galamin, Galamin, oke, apa lagi? Vecuronium, Recuronium. Ya, apa lagi? tubokurarin, Bu. Ya, oke. Pancuronium. Pancuronium, ya, oke. Itu ya, terus kemudian pertanyaan terakhir. Kaitan antara pembedahan dengan anestesi kayak gimana? Pembedahan dan anestesi. Kaitan antara pembedahan dan sistem imun kayak gimana? Semakin lama. Kayak gimana tadi? Semakin lama pembedahan maka sistem imun akan menurun. Iya, semakin lama dan semakin luas pembedahan, itu respon imun akan semakin turun. Oke ya, udah jelas ya teman-teman ya, bisa dipahami ya topik kita pada siang hari ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bu, mengenai absen gimana, Bu? Absen apa? Yang ini? Iya, Bu. Oh iya, yang ini yang di Selasa belum saya setting, tapi yang minggu kemarin sudah saya setting kok. Minggu kemarin disetting tapi tidak bisa diisi, Bu. Soalnya tanggalnya udah lewat. Kamu ngisinya udah lewat kali, udah saya setting 1 minggu kalau nggak salah kan? Atau enggak? Enggak, Bu. Ya udah nanti saya setting lagi ya. Nggak usah terlalu dipikirkan masalah presensi. Kalau masalah presensi itu kan untuk sebuah kelengkapan administratif sebetulnya. Tapi misalnya gini, bisa nggak kalau misalnya nih, karena biasanya kok teman-teman tuh kok pada menanyakan presensi gitu, itu ada nggak misalnya teman-teman pada saat kita kuliah online kayak begini, nggak ikut kuliah online, tapi kalian ngisi presensi di Skalsa, itu bisa terjadi nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa banget. Nah, terus itu untuk apa gitu maksudnya? Karena kan selalu ditanyakan tuh gimana presensi, ya nggak hanya semester ini aja, semester kakak-kakak tingkat Anda juga selalu menanyakan presensi. Saya kadang suka bingung, ngapain selalu presensi ditanyakan gitu. Itu kan hanya untuk sebuah kelengkapan administratif. Kalaupun misalnya begini, kalian ikut online kuliah misalnya kakak misalnya, kakak Agniansah ikut kuliah saya, tapi dia tidak mengisi presensi, bisa terjadi nggak? Bisa, Ibu. Bisa. Jadi yang penting untuk presensi itu adalah untuk kebutuhan kalian. Maksudnya artinya, kalaupun misalnya saya tidak di absen, karena saya butuh ilmu, saya akan masuk. Itu maksud saya. Itu ya, Ari Rahman ya. Nanti tetap saya ini ada PJ-nya nggak yang kelas D? Saya, Bu, PJ-nya. Oh, Rahman. Oh, pantesan ngingetin presensi. Ya, makasih sudah diingatkan, Rahman. Nanti Bu Nova, biasanya sih Bu Nova kalau ngisi sekolah saya itu di hari Sabtu, Minggu gitu biasanya. Kalau kayak gini-gini tuh kita kadang tertumpuk oleh pekerjaan lain, kadang sehingga kelewat gitu. Tapi makasih sudah diingatkan ya, Mas Rahmat, nanti Bu Nova isian lagi untuk presensinya. Tapi yang jelas teman-teman hadir dan tidaknya adalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya merasa saya butuh ilmu, sehingga saya harus datang. Masalah presensi, saya mau ngisi atau tidak, ya itu hak teman-teman. Kalau jujur ya berarti nggak ngisi kan, harusnya. Tapi kalau nggak mau jujur ya silahkan. Itu ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman, karena Bu Nova ada kuliah lagi jam 11 di kelas berikutnya, sehingga Bu Nova akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.